Halo guys, selamat datang di Pojok Inovasi Ruang Diskusi untuk membahas berbagai ide-ide baru, wawasan besar, dan topik-topik yang menginspirasi. Kami menghadirkan pembahasan yang tidak hanya informatif, tapi kita juga bakal bawa kalian untuk berpikir lebih jauh bareng aku Fenty. Karena di sini dari ide ke aksi inovasi tak terhenti. Oke, di episode pertama ini kita bakal bahas pembahasan yang sangat lagi hits banget, yaitu terkait artificial intelligence dan atau AI itu dan nanti bagaimana AI itu berkontribusi di dalam marketing seperti itu. Dan di kayak topik ini tuh kayak ibarat kopi pagi buat anak bisnis nggak sih, kayak sayang banget dilewatin. Benar banget, tapi kali ini kita nggak cuma berdua nih yang teman ngobrol atau berdiskusi, kita juga ada tamu spesial yang spesial berbagi insight tentang AI atau marketing. Kita akan langsung aja kayaknya ya. Ini dia Pak Gulam. Halo Pak. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik, thank you Nathan, Fenty. Wah, senang banget nih bisa ngobrol bareng Nathan sama Fenty di sini. Oke Pak Gulam, kita langsung ke topik pertama kita aja nih. Dimulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Nah, jadi kan ini udah banyak ya Pak, semakin banyak bahkan orang-orang yang udah tahu atau dengar tentang AI. Tapi mungkin masih banyak juga nih yang belum benar-benar paham tentang AI atau artificial intelligence. Nah, kalau menurut Pak Gulam sendiri, apa itu AI? Oke Nathan, jadi AI itu adalah teknologi yang dibuat untuk meniru kemampuan manusia. Jadi AI itu bisa berpikir, bisa mengenali pola, atau bahkan bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang dia miliki. Jadi misalnya AI digunakan untuk mengambil keputusan dalam keputusan bisnis maupun marketing. Berarti AI itu kayak murid yang nggak pernah ikut pelajaran ya Pak, hebat banget. Iya, betul Fenty. Jadi AI itu juga bergantung dari data yang dia dapatkan dari sistem AI. Jadi kalau data yang dia miliki salah, bisa jadi keputusan yang diambil juga nanti akan salah. Berarti bisa dibilang AI itu memanfaatkan data yang udah ada. Betul kan? Jadi AI itu bertindak atau bekerja berdasarkan database atau input yang dia dapatkan dari pembuat AI-nya sendiri untuk mengambil keputusan atau bahkan mengambil pola atau perilaku berdasarkan semua datanya sendiri. Contohnya kayak apa sih Pak? Kalau yang di dunia sekarang ini kita ini? Oke, contoh paling sederhana Fenty kalau misalnya sering main TikTok nggak? Ya. Nah, di TikTok itu kadang kan semua tampilan atau FYP dalam TikTok kita itu pasti menyesuaikan dengan preferensi kita. Iya. Contohnya yang paling gampang AI itu di algoritma TikTok. Berarti pantesan kalau akhir-akhir ini ya saya buka waktu saya scroll juga FYP saya tuh seringan tuh lewat tuh makanan. Kayaknya TikTok tuh tahu lah kalau saya sering makan. Iya, memang gitu. Jadi kalau Nathan sukanya makan makanan atau Fenty sukanya dakwah gitu, nanti biasanya FYP-nya muncul berdasarkan preferensi yang kita sukai. Pak Gulam, kita tuh sering banget dengar AI itu ada berbagai macam-macam. Jadi jenis-jenisnya tuh ada apa aja sih Pak? AI itu sendiri? Oke, AI itu ada 3 jenis, Nathan dan Fenty. Yang pertama itu adalah Narrow AI. Narrow AI itu adalah AI yang memang dibuat atau diciptakan untuk keperluan spesifik, misalnya kayak chatbot atau kayak rekomendasi dari produk di Shopee kalau bisa sering pakai. Kemudian yang kedua ada General AI. General AI ini walaupun masih dalam tahap penelitian, tapi memang sudah dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, nah, yang ketiga ini namanya Super AI atau Super Artificial Intelligence. Ini masih dalam tahap research banget, masih penelitian banget, tapi memang digadang-gadang akan membantu efisiensi kerja manusia di masa depan. kalau udah seefisien itu, berarti AI ini ada tantangan atau ancaman buat kita atau tenaga kerja manusia. Nah, itu pertanyaan yang sering banget ditanyain. Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Apakah AI bisa nanti membantu malah mengurangi jumlah pekerja manusia kan gitu. Namun sebenarnya menurut saya AI itu nggak akan bisa dan nggak akan pernah menggantikan tugas manusia secara real ya, karena memang manusia itu adalah otak atau si pemikiran dari AI tadi. Namun AI bisa sangat strategis membantu efektivitas pekerjaan manusia itu sendiri. Gitu. Jadi belum bisa mengganti menurut saya. Kalau sekarang ini kita di tahap AI yang apa tuh? Saat ini kita masih di narrow AI.
Tapi Nero AI aja udah membantu Iya, efisiensi sangat-sangat pekerjaan manusia membantu. kan. Jadi kayak bisa bantu penelitian, bantu desain produk, bahkan bantu di bisnis dan marketingnya. Jadi Nero AI ini udah bagus. Wah, menarik sekali kayaknya ya guys ini pembahasan kita ini. Kita jadi paham nih kalau AI atau artificial intelligence itu nggak cuma sekedar teknologi, tapi juga suatu hal yang kemudian melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar banget, Nathan. Soalnya itu sangat bermanfaat di era kita sekarang ini kan, juga yang era penuh teknologi juga kan. Iya. Saya mau nanya lagi satu pertanyaan, Pak. Itu di luar skrip nggak apa-apa ya teman-teman? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Jadi mau nanya, jadi AI itu kan sehebat itu, secanggih itu. Jadi itu kayak, saya mau nanya Pak, di AI itu tuh, di balik AI itu tuh ada nggak intervensi dari manusia, atau itu tuh sistem yang ngerjain itu manusia atau gimana, atau emang mereka emang ya udah jalan sendiri aja, AI itu robotnya itu jalan sendiri, atau ada intervensi manusia gitu? Oke, pertanyaannya bagus banget Henry. Jadi yang membuat AI itu memang ada. Jadi memang ada orang-orang atau sekelompok orang yang membuat program ini, kecerdasan buatan ini. Namun mereka sengaja memprogram kecerdasan buatannya agar bisa mempelajari semua hal sendiri. Jadi mereka akan memasukkan database-nya dulu, masukkan semua informasi yang dibutuhkan untuk belajar. Lalu AI ini nanti akan bisa berjalan sendiri, bekerja sendiri untuk mengambil keputusan, mengambil perilaku, atau bahkan mengenali pola berdasarkan semua informasi yang dia miliki di awal tadi. Jadi dia seperti manusia yang terus-menerus belajar, dan semakin dia mengetahui suatu hal, maka dia akan menggunakan hal-hal yang telah dia ketahui untuk belajar lagi hal-hal baru. Jadi dia akan terus pintar gitu, tapi bedanya sama manusia, dia nggak capek, dia nggak ada keterbatasan waktu, dia nggak perlu tidur, dia hanya perlu inputan informasi yang lebih banyak untuk nantinya jauh lebih pintar lagi. Jadi dia belajar sendiri gitu, walaupun tidak ada intervensi manusia pada saat dia melakukan proses belajar. Jadi benar-benar sendiri dia belajar dan belajar terus. Iya, belajar sendiri. Ya, jadi jangan kalah sama Robert Nathan, harus belajar terus. Ya kan itu kan pertanyaan dari Gandhi. Sekarang pertanyaan dari saya. Wah, kan AI ini nggak bisa diakses oleh semua orang. Dari manapun lah. Tapi ada nggak sih Pak yang membedakan antara anak bisnis dan yang lain yang ingin menggunakan atau memanfaatkan AI? Oke, cuma malah promosi ya katanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, betul, memang semua orang sudah bisa mendownload atau bahkan menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Tapi memang ada materi khusus di bisnis di mana anak-anak itu akan diajari Franky dan Nathan bagaimana caranya melakukan teknik yang namanya prompting. Prompting itu adalah teknik untuk memberikan instruksi atau memberikan perintah pada kecerdasan buatan untuk menghasilkan luaran yang kita inginkan. Jadi kayak Google deh, semua orang bisa pakai Google, namun nggak semua orang bisa mendapatkan informasi yang mereka cari di Google karena nggak tahu cara-caranya gimana. Nah sama, di AI juga begitu. Jadi semua orang udah bisa pakai AI, namun nggak semua tahu bagaimana cara menuliskan perintah atau memberikan instruksi yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Nah di bisnis itu diajarin. Jadi nanti cara anak bisnis pakai AI dengan orang lain pakai AI itu berbeda. Jadi coba nanti itu. Wah, pembahasan kali ini benar-benar bikin kita makin paham Pak. Ternyata AI itu guys, nggak cuma sekadar teknologi, tapi juga sudah merupakan suatu hal yang sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar banget Nathan, dan di part 2 nanti kita akan membahas bagaimana AI dalam berkontribusi di dalam dunia marketing agar lebih efisien dan efektif. Jadi jangan sampai kelewatan. Tapi sebelum kita tutup episode kali ini, saya mau tanya dulu Pak. Ada nggak Pak menurut Pak bilang AI yang rekomendasi dari Bapak sendiri untuk digunakan di tahun ini atau yang powerful yang digunakan di tahun 2020? Oke, Nathan, ada banyak aplikasi-aplikasi yang di tahun 2025 ini mulai memasukkan fitur AI ke dalam aplikasi mereka. Jadi pengembangan fitur AI dalam aplikasi seperti Canva atau Adobe itu membuat desainer bisa menciptakan gambar atau ukuran baru dari image yang mereka masukkan tapi menggunakan teknologi AI. Misalnya kalau gambarnya yang kotak atau kecil terbatas gitu, nanti desainer bisa menginjeksi perintah AI untuk lebih dilebarkan backgroundnya atau dibaguskan bahasanya. Jadi
Jadi di tahun 2025 ini trennya adalah AI masuk ke aplikasi-aplikasi yang udah keren, itu udah bagus, tapi fitur AI-nya membuat aplikasi itu lebih efektif dan efisien. Oke, bagus banget kan, dan jangan lupa buat teman-teman dicatat rekomendasi dari Pak Gulam tadi, dan jangan lupa nanti di part 2 nanti kita ada AI gimana caranya mereka berkontribusi di dalam dunia marketing, dan jangan lupa buat subscribe, like, and comment di akun kita ya teman-teman. Jaga ketinggalan. Betul banget. Karena di sini dari ide ke aksi, inovasi tak terhenti. Bye bye. See you.